para YouTuber itu kalau udah mendapatkan 1000 subscriber dan 40 jam tayang, kita itu sudah bisa mengajukan monetisasi. Nanti kita juga mendapatkan email kalau kita sudah bisa memenuhi syarat untuk mendaftarkan monetisasi ya teman-teman. Baru kita mendaftarkan monetisasi begitu ya. Jadi dulu itu ya saya sendiri ya, itu subscribernya itu 1200 dan viewernya itu 5000 lebih ya. Terus itu waktu itu saya juga daftarkan di monetisasi tersebut ya. Jadi langkah pertama kan ada langkah-langkahnya ya, dalam monetisasi ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Untuk langkah pertama itu otomatis akan selesai ya teman-teman. Untuk langkah kedua itu kan untuk menaikkan kita ke YouTube kita ke Google AdSense, kita harus menunggu 1 sampai 24 jam. Nah, jadi kalau kita tidak ada masalah dengan AdSense kita itu selesai kita lanjut ke langkah ketiga. Untuk langkah ketiga ini yaitu mengecek konten kita atau video-video kita ya. Jadi di sini pihak YouTube itu mengecek dengan manual. Jadi kita menunggu 1 sampai 1 bulan ya. Kita tergantung dengan kondisi atau konten yang kita miliki. Jadi di sini dulu atau 3 hari, 2 hari selesai ya teman-teman. Jadi saya diterima menjadi partner tutor. Tapi di situ saya juga terkejut, 2 hari setelah monetisasi saya itu dicabut oleh YouTube ya. Jadi saya di sini juga bingung, sia-sia ya kita berjuang untuk mengejar subscriber dan viewer, ternyata monetisasinya gagal ya teman-teman. Jadi saya kira itu saya itu tidak melakukan pelanggaran YouTube ya, karena kalau reupload atau kayak hak cipta atau itu pasti ada pelanggaran, tapi saya itu tidak nggak ada pelanggaran hak cipta, nggak ada komen spam, nggak ada reupload. Kenapa kok di monetisasinya itu digagalkan ya? Jadi di situ saya mencari solusi ya, gimana kok dan kenapa kok bisa monetisasi digagalkan. Jadi di sini saya bertanya di para senior ya. Jadi begini teman-teman, setelah saya selusuri teman-teman, jadi di situ masalah subscribe saya ya teman-teman. Jadi subscribe saja yang tadinya sebelum saya ajukan monetisasi 1200 itu jatuh sampai 900 teman. Jadi jatuhnya itu sangat banyak, sampai 300-an teman-teman. Jadi pas itu bulan-bulan itu emang subscribe-nya itu banyak yang mengalami penurunan subscribe yang sangat gratis. Dan di situ pas saya mengajukan monetisasi kan yang tadi sudah bilang ya 1200 lebih, tapi turun sampai 900. Jadi itu kan kita harus mengumpulkan lagi subscriber yang YouTube janjikan atau yang YouTube persyaratkan. Karena untuk pengajuan monet itu kan kita harus pas 1000 subscriber dan 40 jam tayang ya. Jadi walaupun kita ya teman-teman, kita itu sudah monetisasi tapi sub kita atau jam tayang kita turun, itu monetisasi kita dicabut teman-teman. Jadi kalau nanti ya kita udah mengumpulkan apa yang kurang dari 2 persyaratan tersebut, nanti monetisasi kita itu akan aktif lagi ya. Kita nggak usah mengajukan monetisasi, karena di sini saya membaca dari teman-teman yang sudah mengalami tersebut begitu. Jadi saya setelah 2 hari monetisasi dicabut, saya itu mengejar subscriber yang kurang tadi ya, kurang lebih 1 minggu saya terima monetisasi sampai sekarang, alhamdulillah teman-teman ya. Di sini teman-teman berpikir positif, selagi kita tidak menyalahi aturan YouTube atau kita tidak kena klaim hak cipta, maksudnya yang sangat fatal ya teman-teman, atau pedoman komunitas ataupun reupload ya, itu tidak ada masalah ya teman-teman ya. Dan jangan lakukan VPN, karena kalau VPN itu iya gajinya itu lebih besar dari yang dijanjikan, tapi itu akan membuat kita celaka sendiri ya teman-teman. Jadi kita membangun channel itu dengan cara yang sewajarnya saja ya. Jadi kita mau mencari viewer dengan alami ya. Jadi disinilah kita nanti YouTube kita itu akan jalan sendiri. Nanti kalau kita udah monetisasi terus
kita langsung gebok VPN itu nanti kita akan dismonetisasi ya teman-teman. Jadi untuk para YouTuber ya atau kreator, setelah kita mengajukan monetisasi, kita monet itu kita jangan senang dulu, karena di sini itu kita awal menjadi seorang YouTuber, kita harus mengumpulkan 10 dolar dulu ya teman-teman ya. Untuk 10 dolar dulu kita mengajukan PIN ya, kita menunggu PIN itu kurang lebih 2-1 bulan. Ada yang berbulan-bulan teman-teman. Jadi kalau PIN kita 4 bulan tidak dikirimkan, itu iklan kita juga akan di stop. Jadi kalau PIN tidak ditangguhkan teman-teman, itu nanti kalau PIN kita udah masuk itu iklan bisa ditambahkan lagi. Jadi sini kalau gimana kalau 1 tahun tidak gajian gitu ya. Terus kalau kita tidak mendapatkan PIN, berarti kita juga tidak bisa mendapat bayaran dari channel YouTube kita ya. Setelah kita mengecek PIN ya selesai ya, PIN sudah masuk, baru kita membuat NPWP untuk pendaftaran pajak. Jadi setiap kreator kita harus mengisi pajak-pajak yang dihasilkan oleh Amerika Serikat ya. Jadi di sini kalau kita tidak memiliki pajak, karena ini wajib ya sekarang ya teman-teman, dan kalau kita tidak mempunyai pajak itu juga tidak, bayar kita itu akan ditangguhkan, tidak akan cair ya sebelum kita mengisi pajak ya. Kalau mengisi pajak itu kita itu dapat potongan 10% ya. Kalau dulu tidak mempunyai NPWP itu 30% ya. Jadi sayang, jadi kita kalau sudah monetisasi kita siapkan NPWP untuk mendapatkan pajak kita teman-teman. Jadi sini paham ya teman-teman ya, karena ya biar kita itu potongnya lebih ringan ya, karena kan kita itu biasanya kalau kita 100 dolar itu baru cair ya, sekitarnya 1.300.000 berapa tergantung kursnya teman-teman ya. Kalau kita sudah cair ya, kita tuh biasanya kalau PIN-nya udah masuk, kita tuh tautan ke rekening bank. Jadi otomatis teman-teman setiap bulan kalau kita ada bayaran itu otomatis akan masuk ke rekening kita. Jadi kalau udah masuk ke rekening kita, kita sudah dapat email kalau waktu kerja itu 2-5 hari. Kalau dalam 5 hari dalam waktu kerja itu tidak sampai, kita hubungin pihak tim YouTube. Tapi kalau sudah ditautkan dengan rekening ya, itu akan otomatis cair ya teman-teman. Yang penting itu rekeningnya sama ya. Jadi bagaimana, karena itu kita dalam mengajukan PIN, itu masukkan PIN itu kan ada uang percobaan 3 angka ya, di situ kita cocokkan. Jadi di situ pihak YouTube itu akan mengirimkan PIN tersebut, nomor 3 angka itu mencocokkan ya kalau itu benar-benar di rekening kita, dan pihak YouTube akan mengirim nominal yang sedikit, maksudnya 2, 3, 4 atau berapa, baru itu ada uang percobaan masuk di situ. Nah, di sini paham teman-teman. Jadi dengan patah semangat buat pemula ya teman-teman, dan terima kasih telah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan paham, dan kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Cerita saya ini nggak mengada-ngada, memang ini kenyataan teman-teman. Jadi kalau kita monetisasi terus dicabut gara-gara 2 hal tersebut, jangan takut ya teman-teman. Itu terus saya sarankan lagi, kalau sudah monetisasi membuat video itu durasinya 8-10 menit ke atas ya teman-teman, karena dengan membuat video durasi seperti itu kan ada iklan-iklan di tengah, jadi itu akan mendapatkan nilai-nilai dari iklan yang kita dapatkan gitu. Biasanya kalau 1 menit 2 menit itu iklan cuma sedikit, cuma depan atau belakang itu tidak menentu. Kalau kita mendapat durasi yang 10 menit itu iklannya sampai 4-3, jadi di situ akan mendapat poin sendiri ya. Di sini teman-teman harus konsisten ya teman-teman, dan pokoknya salam kompak selalu, dan jangan patah semangat ya. Kita itu mulai dari bawah ya, kita mulai belajar itu dari nol, lama-lama juga tahu kekurangan kita masing-masing, karena kita itu banyak YouTuber yang tutorial, jadi di situ kita juga akan belajar
jangan belajar dengan satu orang, kita belajar beberapa orang, kita pilih dan resapi ilmu mana yang kita pahami, karena setiap kreator itu ilmunya beda-beda dan kita itu tuh tidak sama dengan pemikiran mereka, yang kita itu cari yang positifnya saja ya, dan jangan saling menjatuhkan atau saling menjelekkan kreator satu sama yang lain. Di sini sama saja, sama-sama belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.